Selamat siang Tribuners, saat ini saya sedang berada di gate 1 ya. Gate 1 pintu masuk ke sirkuit Mandalika ya. Cukup ramai ini, pengunjung tadi sudah memadati area dari Hero Walk. Setelah mendapatkan tanda tangan, mereka langsung kembali ke tribun. Cukup ramai ya. Jadi di pintu G ini penonton itu masuk ya, semacam ke underpass sirkuit, lalu nanti masuk ke tribun ya. Ini cukup ramai ya. Situasi menjelang MotoGP. Nah, saya melaporkan di gate G1. Di gate G1. Kalau tadi pagi-pagi saya melaporkan di pemeriksaan body checking, kemudian tiketing dan bawa-bawaan diperiksa. Saat ini yang sudah lolos di pintu pemeriksaan tiket bisa langsung masuk ke gate ini ya, ke gate G1. Gate 1 langsung masuk ke dalam. Ya. Jadi mohon maaf, Tribuner, saya tidak bisa mengambil gambar di lokasi dalam karena memang itu terkait aturan broadcasting ya. Terkait aturan broadcasting hanya bisa melaporkan sampai zona sini, sampai gerbang sini. Ya, hanya bisa melaporkan sampai zona sini saja. Untuk masuk itu udah ada hak siarnya, hak siar dari TV nasional dan juga beberapa TV berbayar. Boleh mengambil di sana, kalau kita cukup sampai di sini saja, tapi dengan menggambarkan ini bisa terlihat ya bagaimana suasana begitu meriahnya MotoGP Mandalika 2024 ini. Ya, penonton cukup padat di sini ya. Cukup padat penonton di sini. Kita coba sampai ke terowongan sana. Ya. Nah, jadi penonton itu masuk ke bawah sirkuit. Kemudian nanti setelah masuk ke underpass sirkuit akan masuk ke tribun sebelah sana ya, ke tribun penonton sebelah sana. Nah, itu terlihat ya tribunnya. Nah, jadi masuk ke bawah ya, jadi penonton itu dari zona G1 ini masuk ke bawah ke underpass, lalu nanti ke podium sana tuh, ke tribun sana. Nanti duduknya di tribun sana. Nah, inilah suasana di G1 ya, warming up. Nah, ini penonton udah mulai berjubel ya masuk ke terowongan. Jadi dari atas, dari G1 penonton itu masuk ke bawah, melintasi trek di underpass trek sana ya, di bawah underpass, lalu nanti naik lagi dan duduk di podium atau di tribun ya, di tribun sebelah sana. Nah, ini terowongannya seperti ini, terowongan masuk ke tribun ya. Jadi kita turun dari atas, kita turun ke bawah, dari atas kita turun ke bawah, masuk ke underpass. Nanti saya hanya bisa melaporkan sampai underpass ya. Setelah masuk ke zona track itu udah official broadcasting dari MotoGP ya, di Indonesia udah ada ya, televisi nasional yang udah menayangkan, dan itu hak gambar hanya milik mereka. Kita hanya sampai sini, sampai di terowongan underpass, biar kita tahu ya seperti apa sih suasana di bawah trek MotoGP. Nah, ini suara motornya itu seperti ini. Ini Moto3 kalau nggak salah ya, masih Moto3 kalau nggak salah. Moto3 atau Moto2, karena MotoGP nanti akan digelar jam 15.00. Nah, inilah situasinya, saya tepat berada di bawah sirkuit Mandalika ya. Ini di depan, di atas ini
sirkuit dan kita penonton itu masuk ke bawah sini. Ya, masuk ke bawah sini. Lalu nanti masuk dan duduk di tribun. Oke. Nah, penonton masih terus mengalir masuk ke dalam area tribun. Saya melaporkan dari G1 ya ini. Dari G1 masuk ke bawah underpass. Cukup dingin, cukup lumayan nyaman kalau dibandingkan tadi, di luar sana yang cukup panas. Memang cukup panas. Saya belum mengecek suhu ya, tapi kalau dari kemarin itu sekitar 33 derajat Celcius. Ya, sekitar jam segini itu 33 sampai 35 derajat Celcius. Saya belum mengecek update terbaru dari cuaca di sirkuit Mandalika, tapi sekitaran segitulah, 33 sampai 35 derajat Celcius. Nah, dari sini penonton langsung masuk ke underpass. Tepat di atas saya ini adalah lintasan dari sirkuit Mandalika. Garis sekitar posisi starting grid kalau nggak salah ya. Sekitar daerah starting grid lah. Nah, kembali panas lagi. Nah, saya masih menuju ke tribun penonton ya. Kita lihat situasi di tribun penonton seperti apa. Masih cukup ramai, warna-warni, ciri khas dari pabrikan. Depan saya Ducati Lenovo. Depan masih ada VR46 Racing. Ini lumayan cukup panas juga. Nah, lalu nanti penonton masuk ke area tribun ya setelah melewati underpass. Nanti sesuai dengan tiket masuk ke area tribun ini nih. Tribunnya ya. Ini tribun dari penonton. Ya, ini tribun dari penonton. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena itu terkait tentang hak siar ya. Hak siar dari official broadcasting MotoGP. Saya hanya bisa menggambarkan sampai sini. Melaporkan di pintu masuk G1, masuk ke bawah underpass, melintasi lintasan MotoGP dan masuk ke tribun ya. Oke. Saya hanya bisa melaporkan seperti itu. Kita kembali lagi karena di dalam sudah masuk ke official broadcasting. Kita masuk lagi keluar. Kita cari hal-hal lain ya. Kita explore sirkuit Mandalika ini. Saya kemarin sempat mewawancara seorang suami istri. Mereka asal Surabaya, ya asal kota Surabaya. Selama 4 hari di sirkuit Mandalika ini, mereka sudah menyiapkan anggaran sebesar 35 juta. 35 juta itu terdiri dari pembelian tiket, akomodasi, transportasi, hingga nyampe sini sekitar 35 juta. Nanti beritanya akan menyusul ya. Tapi itulah gambaran biaya untuk pasang suami istri asal Surabaya saat menonton MotoGP ini. Mereka menghabiskan sekitar 35 juta selama 4 hari di Lombok, Mataram ini. Nah, kembali lagi saya ada di bawah jembatan atau sirkuit ya. Depan ini sirkuit Mandalika, lintasan sirkuit Mandalika. Sekitar daerah starting grid lah. Finish line atau starting grid di sebelah kiri ya. Sebelah kiri saya itu starting grid, sekitar situlah di area sana. Penonton masih terus berdatangan. Saya ngadam dulu bentar ya. Gimana saya ngadam dulu di sini karena lumayan perjalanan. Nah, ini suasana di bawah sirkuit Mandalika. Ya. Atasnya itu sirkuit Mandalika dan ini underpass di bawahnya. Jadi penonton itu dari tiket masuk di sebelah utara
pemeriksaan tiketing, kemudian pemeriksaan barang, kemudian body checking. Habis itu masuklah ke lorong ini, ke G1 ini ya. Ke G1 ini dari atas masuk ke bawah, lalu naik lagi ke atas dan masuk ke tribun penonton sebelah kiri dan sebelah kanan. Terus berdatangan karena sekarang menunjukkan pukul bentar, saya cek dulu ya. Pukul 12 WITA. Pukul 12 WITA, kalau tidak salah Moto3 akan segera dimulai, dilanjutkan Moto2. Saya belum ngecek lagi ke area tribun ya, ke tribun penonton. Saya masih di bawah. Nanti menjelang Moto2 saya akan masuk ke sana. Nah, ini suasananya. Kita coba tanya-tanya dulu ya. Oke. Mainnya jam kalau di schedule jam 15.00 WIB ya. 15.00 WIB. 15.00 WIB ya. Ini yang nanya kapan mainnya MotoGP ya. MotoGP jam 15.00 WIB. Di waktu Indonesia Barat pukul 15.00. Ini menjawab pertanyaan dari Pak Desudi, kemudian dari yang lainnya juga saya kabarkan bahwa live MotoGP jam 15.00 WIB. Kemudian banyak pertanyaan sini kapan mainnya. Serius Bang nanyanya, betul 15.00 WIB ya. 15.00 WIB, kalau di sini berarti jam 16.00 WITA. Ya. Ini banyak yang nanya jam berapa? Jam 15.00. Tapi dari sebelumnya jam 1 nanti Moto2 dulu ya. Moto2 ada pembalap Indonesia Mario Aji yang akan mencoba bersaing dengan pembalap lainnya, meskipun berada di grid ke-8, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan bisa ke posisi lebih baik lagi lah ya. Kemudian ada Moto3 itu harusnya udah mulai sekarang. Moto3 itu harusnya udah mulai. Nanti saya cek juga lah ya di dalam. Oke, udah ya pertanyaannya. Seperti inilah situasi di pintu masuk G1 MotoGP. Dari atas turun ke bawah melintasi trek MotoGP. Ini di atas saya trek MotoGP. Habis itu langsung ke tribun ya, ke tribun penonton di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Oke, demikian dulu ya. Kita ke titik lainnya untuk mencari tahu, mengetahui seperti apa sih situasi terkini di sirkuit Mandalika. 33 derajat Celcius, lumayan panas di sini. Mudah-mudahan nggak turun hujan lah ya, seperti 2 seri sebelumnya ya. 2 seri sebelumnya tidak turun hujan dan menonton lebih meriah gitu ya. Oke, terima kasih Tribuners, sampai ketemu lagi di titik yang lain. Stay terus di Tribun Jabar Live Report. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.